Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mulai hari ini vaksin booster menjadi syarat perjalanan dan masuk ke pusat perbelanjaan. Mengapa langkah ini yang dipilih dan sejauh apa efektivitas booster menghambat lonjakan kasus COVID-19? Lengkapnya kita bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat siang Bapak Syahril. Ya, selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat juga Pak Syahril. Ini mengapa pemerintah akhirnya menetapkan peraturan booster sebagai syarat wajib untuk masuk ke pusat perbelanjaan dan juga untuk perjalanan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya kita masih dalam masa pandemi, di mana fluktuasi penambahan kasus positif itu bisa naik dan turun. Nah, saat ini adanya kenaikan kasus bahkan sampai 4.500-an ya kemarin ya. Itu. Nah, ini pertanda bahwasanya di sekitar kita ada kasus atau varian yang baru yang harus kita waspadai. Nah, kemudian salah satu upaya yang harus kita lakukan dalam kewaspadaan ini adalah memberikan peningkatan dan pengetatan protokol kesehatan, termasuk masker, di mana Bapak Presiden sudah mengatakan di luar maupun di dalam ruangan kita wajib memakai masker. Nah, kemudian kenapa kok penting ditambah booster? Booster ini adalah salah satu upaya untuk melakukan pengendalian COVID di sekitar kita agar orang-orang yang divaksin ini meningkatkan imunitasnya agar dapat lebih mengenal atau mengetahui varian yang baru itu sehingga sakitnya tidak terlalu berat. Nah, harapannya kepada masyarakat yang akan divaksin, komunikasi risiko ini disampaikan. Pentingnya vaksin adalah agar melindungi kita semua, terutama yang sedang divaksin dan juga masyarakat kita di sekitar. Nah, sekarang kita baru 25% cakupannya, dan tentu saja untuk mencapai 50%, kita memerlukan suatu usaha yang keras, kerja keras, yaitu salah satunya bagaimana booster ini menjadi persyaratan untuk perjalanan menggunakan fasilitas publik ya, dan juga masuk ke fasilitas publik, sehingga dengan ini kita bisa meningkatkan cakupan booster untuk melindungi kita semua. Baik, berarti sampai saat ini persentase masih 20% dan target 50% ya Pak Syahril ya. Nah, kira-kira 25,7 ya. 25,7. Oke, nah baik, kira-kira untuk target pemerintah apakah masih cukup Pak dosis booster dan apa saja jenis vaksinnya yang akan diberikan? Ya, Bapak Presiden sudah menjamin bahwasanya untuk booster ini sudah disediakan yang cukup ya untuk seluruh masyarakat kita. Dan jenis-jenis vaksin banyak yang sudah kita siapkan yang memenuhi standar yang sudah direkomendasikan oleh WHO maupun dari BPOM. Nah, tentu saja pada masyarakat tidak perlu harus memilih vaksin apa, tetapi vaksin apa yang tersedia yang memang itu masuk di dalam prioritas pemberian booster kepada masyarakat. Nah Pak Syahril, ini kan untuk jarak vaksin dari dosis kedua sampai ke booster kan minimal 6 bulan ya Pak ya? Maksimal 6 bulan dan 3 bulan untuk lansia. Nah, jika ada masyarakat yang sudah melewati masa tersebut, apakah harus vaksin ulang dari awal Pak? Tidak, tetap saja ya. Karena di dalam vaksin booster yang vaksin 1-2 itu sudah walaupun lebih dari 6 bulan, dia sudah terbentuk cellular immunity ya, yang tentu saja ini masih mempunyai pengaruh. Sehingga untuk yang booster ini, walaupun lebih dari 6 bulan, tetap dilakukan booster ya. Jadi antara vaksin 1, vaksin 2, lebih dari 6 bulan, tetap kita berikan booster, tidak usah mengulang 1 maupun kedua ya. Oke, baik. Berarti yang sudah vaksin kedua langsung saja booster ya Pak ya ke gerai-gerai terdekat. Nah, kira-kira sejauh ini, apakah akan ada kebijakan baru Pak untuk memperketat lonjakan kasus ini selain booster? Ya, salah satunya adalah kita meningkatkan protokol kesehatan. Jadi dihimbau sekarang pada seluruh masyarakat, protokol kesehatan menjadi wajib kita lakukan lagi seperti dulu-dulu, karena seiring dengan meningkatnya kasus agar kita dapat mengendalikan ini.
walaupun ada prediksi di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juli ini akan terjadi kenaikan kasus sampai 20 ribuan, tapi kita berharap dengan pengendalian kita semua, itu kita tidak sampai angka itu, dan sekaligus juga angka-angka yang hospitalisasi atau dirawat tidak sebesar itu, termasuk angka kematiannya. Baik, nah ini Pak Syahril mengenai prokes masker, kan sudah banyak yang lengah nih ya Pak, terutama di outdoor. Kira-kira apakah akan ada perketat lagi dan mungkin ada sanksi juga yang diberikan kepada masyarakat jika tidak memakai masker di tempat terbuka? Saya kira ini kan menjadi suatu kebutuhan kita semua ya, kebutuhan memakai masker untuk melindungi kita semua. Dan ini diingatkan kepada kita semua, kata saat ini kita sedang kasusnya naik lagi loh ya. Kita tidak ingin terulang kasus-kasus di zaman lonjakan gelombang Delta atau di awal Omicron kemarin, itu terjadi lagi. Nah saat ini hanya dua ya upaya yang harus kita lakukan dalam pengendalian COVID ini. Satu adalah pengetatan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan cakupan vaksinasi, khususnya adalah booster. Masih ada ini nggak sih Pak, door-to-door vaksin ke daerah-daerah terpencil? Karena kan sekarang mungkin sudah mulai menurun ya Pak orang-orang minat untuk vaksinnya. Ya, jadi gini, kita mempunyai strategi yang dulu sudah kita lakukan dengan baik untuk vaksin 1, vaksin 2 melalui sentra vaksin yang dibentuk oleh Satgas, oleh TNI Polri, oleh swasta, perguruan tinggi termasuk media. Nah saat ini Satgas dan pemerintah daerah mempunyai suatu strategi semacam sweeping ya. Itu di sana ada Satgas di daerah sampai ke RT, RW dan desa agar kita menjemput bola ya bagi masyarakat yang mungkin berhalangan bisa hadir, kita datang untuk melakukan vaksinasi kebarengan. Oke, berarti untuk menghindari COVID yang lagi naik ini adalah tetap prokes ya Pak ya, menggunakan masker, dan juga yang belum booster segera booster begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih informasinya Bapak Muhammad Syahril selaku juru bicara Kemenkes Republik Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Syahril.